Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak pada manusia. Ya, pada pelajaran ini kita akan mempelajari bersama tentang bagaimana sih sebenarnya manusia itu bisa bergerak, dan harapannya nanti di akhir pembelajaran nanti itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih caranya untuk memelihara sistem gerak kita agar terus sehat. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir tentang gimana sih tubuh kita ini kok bisa bergerak seperti ini? Bagaimana sih teman-teman tangan kita itu bisa bergerak seperti ini? Atau kenapa sih kita kok kuat mengangkat sesuatu? Ada apakah di situ? Nah, hal itu karena adanya sistem gerak. Sistem gerak ini nantinya meliputi tiga hal, setidaknya yaitu rangka, otot, dan sendi. Dan pada kesempatan hari ini, pertemuan kali ini, kita akan khusus membicarakan tentang rangka manusia. Rangka manusia adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup itu untuk hidup. Nah, selain itu juga rangka manusia berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh, terutama organ tubuh yang ringkih seperti otak, seperti paru-paru, gitu ya, kemudian alat reproduksi, gitu, serta dia juga memberi bentuk serta menopang tubuh. Nah, jadi manfaatnya sangat luar biasa ya. Nah, struktur tulang itu sendiri di bagian paling luar itu ada periosteum. Nah, ini adalah bagian yang bisa untuk bagian pertumbuhan tulang sehingga tulang bisa tumbuh semakin kuat, semakin besar seiring bertambahnya umur. Kemudian di bawahnya ada tulang kompak atau tulang keras. Ini adalah lapisan tulang yang sangat kuat untuk melindungi tulang itu sendiri. Dan ini yang biasanya disebut oleh orang-orang sebagai tulang itu sendiri. Di dalamnya ada sel-sel tulang yang hidup, kemudian ada pembuluh darah, serabut elastis, serta zat kapur, serta fosfor. Ada juga zat-zat saraf. Kemudian ada tulang spons. Nah, tulang spons ini adalah tulang yang dia berongga-rongga. Di dalamnya ada semacam cairan lemak, di mana itu yang biasa kita sebut dengan sumsum tulang. Selain itu adalah pada bagian ini juga berfungsi untuk pembentukan darah. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih darah pada manusia itu dibentuk, itu adalah dibentuk di sumsum tulang ini. Nah, kemudian di bagian ujungnya yaitu ada semacam bantalan gitu ya. Ini disebut dengan kartilago atau tulang rawan. Pada tulang ini biasanya adalah untuk sambungan satu tulang dengan tulang yang lain agar dia bisa saling bergerak satu dengan yang lain dan tidak mengalami luka. Ya, selanjutnya adalah pada kerangka manusia itu terbagi menjadi tiga setidaknya. Yang pertama adalah tengkorak, kemudian tulang badan, kemudian tulang anggota gerak. Nah, seperti apa itu? Kita masuk tengkorak terlebih dahulu. Tengkorak ini tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, ada yang bagian besar, ada yang bagian kecil gitu ya. Kalau secara besar ini ada bagian atas dan ada bagian rahang, gitu ya, rahang atas dan rahang bawah. Nah, silakan nanti dibuka bukunya lagi. Kira-kira tulang penyusun kepala itu apa sih? Oh iya, tulang-tulang 22 tulang ini kalau pada anak-anak yang baru lahir itu keadaannya adalah masih banyak tersusun dari tulang-tulang rawan sehingga dia masih bisa bergerak. Kenapa seperti itu? Ini agar kepala bisa keluar dari pinggul ibu. Nah, seiring bertambahnya waktu, anak ini semakin besar, maka tulang-tulang ini akan semakin merekat dan semakin kuat. Maka kalau kita ketahui untuk orang-orang yang sudah dewasa, kepalanya bisa sangat keras sekali gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tulang rangka badan. Nah, ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah tulang rusuk, gitu ya, bagian depan ini untuk melindungi paru-paru jantung, gitu ya. Kemudian di bagian belakang ada tulang punggung. Nah, ini adalah untuk tempat melindungi saraf serta juga untuk menegakkan tubuh. Kemudian di bagian bawah ada gelang panggul. Ini adalah untuk duduk. Selain itu juga untuk melindungi sistem reproduksi manusia. Nah, kemudian setelah itu ada anggota gerak, tulang anggota gerak. Ini ada terbagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas, yaitu tangan, kemudian tulang anggota gerak bawah, yaitu adalah kaki.
Pada tangan kita lihat ada tulang lengan atas, lengan bawah, gitu ya, ada pengupil dan yang lainnya. Silahkan nanti dibuka di buku untuk lebih lanjutnya, gitu ya. Nah, itu tadi beberapa tentang rangka manusia. Besok kita akan lanjut lagi tentang otot, kemudian juga tentang sendi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.